Perkenalkan, nama saya Yohana Yulita dengan NIM C0D024005. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dan pencatatan dari aset tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek. Pengertian, amortisasi adalah proses pengalokasian biaya perolehan suatu aset tak berwujud secara sistematis selama umur manfaatnya. Aset tak berwujud ini bisa berupa hak cipta, lisensi, paten, hingga software. Berbeda dengan penyusutan atau depresiasi yang berlaku pada aset berwujud seperti mesin atau kendaraan, amortisasi fokus pada hal-hal yang tidak berwujud fisik. Amortisasi penting karena, pertama, memberikan informasi jumlah pembayaran dengan jelas, yang meliputi bunga hingga pinjaman pokok. Yang kedua, memberikan informasi berupa jadwal pembayaran hutang serta bunga dengan lebih terstruktur. Yang ketiga, mengurangi resiko terjadinya penumpukan hutang bisnis. Amortisasi aset tidak berwujud dengan metode garis lurus dan saldo menurun. Yang pertama, metode garis lurus atau straight line method, yaitu metode yang digunakan untuk menghitung amortisasi harta tak berwujud yang dilakukan pada bagian-bagian yang sama besar dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran selama masa manfaat yang telah ditetapkan. Yang kedua, metode saldo menurun atau declining balance method, yaitu metode yang digunakan untuk menghitung amortisasi dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas nilai sisa buku dan nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus diamortisasikan sekaligus. Berikut adalah masa manfaat dan tarif amortisasi harta tak berwujud. Kelompok aset berwujud dibagi 4 kelompok dengan masa manfaatnya 4 tahun, 8 tahun, 16 sampai 20 tahun. Untuk tarif amortisasi garis lurus itu dari 25%, 12,5%, 6,25% sampai 5%. Untuk saldo menurun itu 50%, 25%, 12,5% dan 10%. Berikut adalah contoh perhitungan. PT Hercules pada tanggal 1 Januari 2012 mengeluarkan uang sebesar 200 juta, belum termasuk PPN dan PPh dona, untuk memperoleh waralaba dari MSC Dolphin selama 4 tahun. Perhitungan amortisasi untuk setiap metode yang diperolehkan dipilih sebagai berikut. Ya, pertama, untuk metode garis lurus, untuk tahun pertama dikenakan 25% dikali 200 juta, itu sama dengan 50 juta, nilai sisa bukunya 150 juta. Berlaku hingga sampai utangnya habis, yaitu pada tahun 2015. Untuk metode saldo menurun, perhitungannya 50% dikali 200 juta sama dengan 50 juta. Dengan nilai sisa bukunya 150 juta. Perhitungan metode saldo menurun ini menggunakan persentase dikali nilai sisa buku, yang artinya tidak menetap. Itu. Klasifikasi kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek atau liabilitas lancar adalah utang yang diharapkan dilunasi dalam satu siklus operasi normal perusahaan atau dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Suatu kewajiban dikategori sebagai kewajiban jangka pendek apabila diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal perusahaan, memilikinya untuk diperdagangkan, dan kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Klasifikasinya meliputi utang usaha atau utang dagang, utang wesel, utang pajak, pendapatan yang dibayar di muka, utang gaji atau beban yang masih harus dibayar. Pencatatan pajak atas kewajiban jangka pendek. Pencatatan pajak atas kewajiban jangka pendek adalah proses mencatat pajak yang sudah menjadi kewajiban atau terutang tetapi belum dibayar.
dan harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Dalam laporan keuangan, ini diklasifikasi sebagai liabilitas lancar atau utang pajak. Utang pajak terdiri atas PPh pasal 21, 23, 26, dan pajak keluaran. PPh pasal 21 merupakan PPh yang dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, PPh atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, kegiatan atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan. PPh pasal 23, pajak yang dipotong oleh pihak pemberi penghasilan, misalnya perusahaan, atas penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, dan jasa tertentu. PPh pasal 26, PPh yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain BUT di Indonesia. Namun, tidak semua pembayaran kepada wajib pajak luar negeri harus dipotong PPh pasal 26, karena harus memperhatikan ada atau tidaknya perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B dengan negara asing. Dan terakhir, pajak keluaran. Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, atau ekspor BKP. Tarif PPN umumnya adalah 10%, tetapi dengan peraturan pemerintah dapat diubah serendah-rendahnya menjadi 5% dan setinggi-tingginya menjadi 15%. Kesimpulan yang dapat diambil, amortisasi adalah proses mengalokasikan biaya aset tidak berwujud secara bertahap selama masa manfaatnya. Tujuannya adalah agar laporan keuangan lebih akurat dan mencerminkan kondisi sebenarnya. Metode amortisasi yang umum digunakan adalah metode garis lurus, yaitu biaya yang dibebankan sama setiap periode, dan metode saldo menurun, yaitu biaya lebih besar di awal dan semakin lama semakin kecil di periode berikutnya. Kewajiban jangka pendek adalah utang yang harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari 1 atau sama dengan 1 tahun. Contohnya utang pajak, utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka. Catatan pajak atas kewajiban jangka pendek dilakukan saat pajak sudah menjadi kewajiban, sehingga dicatat sebagai utang pajak. Hal ini penting agar laporan keuangan tetap akurat dan perusahaan memenuhi kewajiban pajaknya. Secara keseluruhan, amortisasi adalah Amortisasi dan kewajiban jangka pendek membantu perusahaan dalam mengelola keuangan dengan lebih teratur, jelas, dan sesuai aturan. Cukup sekian hasil video presentasi saya tutup, dan saya... Apa sih, Mak? Nggak boleh nengok. Presentasi kok bisa ngomong gitu? Kan nanti dia di video. Sekianlah hasil video presentasi saya. Maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Saya tutup dan terima kasih atas perhatiannya.